Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman taimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bersama dengan Buya Ar-Razi Hasim yang akan membahas tentang keistimewaan ahli zikir. Ahli zikir yang kita ketahui, yang banyak kita jumpai di majelis-majelis kita, di antaranya adalah majelis zikir tentang ta'lim ilm. Kemudian ada majelis yang menyebut-nyebut nama Allah, atau kita biasa melihatnya adalah majelis yasinan, majelis tahlilan. Apakah ada dalilnya? Pak, insyaallah nanti Buya Ar-Razi akan menyampaikan dalil-dalil tentang basic dari zikir kita yang biasa kita lakukan setiap hari. Seperti apa yang akan disampaikan? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya, "Ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah?" Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannah, al-jannah, surga, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah. Kebun-kebun surga. Farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majelis zikir, cicipi. Jangan cuma nonton. Ikut baca apa yang dibaca. Ikut katakan apa yang dilafazkan. Maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100, seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali, sampai capek-capek sendiri. Ya. Maka orang-orang ahli zikir ini, qalbuhu athari, ghani. Qalbunya kaya. Kalau orang kaya,
mau apa aja bisa nggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kolbunya Allah kirim. Hati-hati yang antum yang banyak zikir. Jangan mikir aneh-aneh. Ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta, mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkannya. Bapak Ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga, perjalanan jauh, ada satu pohon, baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan. Ya. Tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir, sesaat. Oleh ahli surga biasa, 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut Tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman, naungan pohon-pohon surgawi. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon tuba. Ya. Itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu. Karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah. Tapi ada sosok yang kolbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kolbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Begitu kata ulama. Qalbu mu'min adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya? Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama kolbu. Fisik ini tergantung kolbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayunya pun bukan kayu mahal. Kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir. Dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dengan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawafin. Di riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltamisuna majalis az-zikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, tabdi', membid'ah-bid'ahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia.
Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam murabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil. Dia juga banyak zikir. Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu. Ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Jadi malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada yang Harut Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Dia jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Ya. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim. Ma min qaumin yaqa'adu fi maq'adin. Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di suatu majlis. Yazkurunallah. Mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah ya. Mereka berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikah. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat, akan mengerubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, mereka antri, berlapis-lapis sampai ke langit sana. Jadi kalau, makanya tadi kita buka kajian dengan Fatihah, itu cara menghimbau malaikat tadi. Mereka lagi banyak tuh, sampai ke atas. Teman-teman gak lihat kan? Kalau lihat pada kabur paling. Pingsan paling. Ya. Ngelihat ada orang bersayap kan pusing. Ya. Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatmu. Tempat orang berzikir. Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru dia masyhur viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau nggak masyhur di kalangan malaikat di alam malakut? Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube. Ya. YouTube nggak masuk ke alam, itu alam maya itu. Tapi kalau malakut di sana ada zikir berlapis-lapis. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu malaikat zikir semua. Jadi Nabi ketika dinaikkan ke atas, beliau mendengar ada malaikat berzikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Diturunkan jadi zikir pagi sore, jadi zikir yasinan. Jadi kita zikir begitu, sedang meniru para malaikat. Maka ini kabar gembira bagi teman-teman, sahabat, bapak, ibu yang datang ke majelis zikir. Berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup dan sudah aktif. Bedanya kita tidak bersayap, mereka bersayap. Kita masih butuh makan, mereka enggak butuh makan. Ini hari aktif, jam kerja, kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan. Karena ingin memberi makan kepada qalbu dan ruh. Maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia naik. Padahal Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Apa jawaban mereka? Yukabbirunak. Mereka sedang memuji engkau. Yumajjidunak. Sedang membesar-besarkan engkau. Yuhalliluna, sedang mentahlilkan engkau. Itulah dalil tahlilan. Yuhallilun, mereka bertahlil.
Dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau acara apa bebas. Yang penting tahlil. Mau tahlil lagi kematian, mau kehidupan, mau kelahiran, mau syukuran, terserah. Mau ba'da sholat, di luar sholat, tidak ada pembatasan. Allah tidak membatasi. Kenapa ada orang yang membatasi? Maka selamat jadi ahli tahlilan. Ya. Bukan hanya bawa berkat itu cuma untuk perut. Nama kita disebut-sebut di sana. Apa kata malaikat? Si fulan, walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia zikir ya Rabb. Si fulan, dia tinggalkan kerjaan ya Allah untuk menghadiri majelis ya Allah. Si fulan, istrinya ngambek ya Allah karena suaminya suka majelis ya Allah. Si fulan. Itu diadukan semua ke Allah. Disitulah Allah ridho kepada hambanya. Ya. Selamat. Selamat antum berpolemik di rumah. Ya, kalau sudah jadi ahli zikir, sudah suka majelis zikir, harus lebih sayang kepada pasangan. Kok boleh galak kalau pulang. Kalau pasangan kita bilang, keluar mulu, jangan diketusin lagi. Dia sudah kesepian. Ya. Ekspresikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Pertama kali kepadanya. Ahli zikir harus lebih sayang kepada pasangannya daripada orang yang tidak suka berzikir. Karena Allah mengatakan irhamu fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi. Sayangi maka engkau akan disayangi yang di langit. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama dalil dari zikir yang biasa kita lakukan bersama-sama dan keistimewaan-keistimewaannya yang luar biasa. Maka dari itu mari kita perbanyak zikir dimanapun berada dan kapanpun kita bisa untuk melakukannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.